Kalau Anda protes dengan Tuhan, Anda stres, Anda mau bunuh diri, Anda menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama dengan mengatakan, mengapa begini, Anda tidak mengerti arti salib. Karena salib adalah pengorbanan. Kristus mati di kayu salib, berkorban untuk manusia. Inilah arti sesungguhnya dari salib itu. Jadi kalau Anda mengatakan, saya mau villa dolorosa, saya mau mengikuti jalan penderitaan, Anda harus mengerti sungguh salib. Yaitu apa? Anda dan saya siap menderita. Saya katakan sekali lagi saudara-saudari, siap menderita dalam hidup sehari-hari. Sekali lagi, kalau Anda menerima berkat kekayaan, berkat kesehatan, berkat keberhasilan, bersukacitalah. Tetapi lebih bersukacita lagi kalau Anda menderita. Kalau Anda susah, Anda sakit, Anda menderita, saudara-saudari, bawa derita itu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, terima kasih, aku boleh memanggul sedikit salibmu. Just do it, lakukan saja. Anda bersukacita pada saat Anda menerima rezeki, menerima berkat. Tapi Anda lebih bersukacita lagi kalau Anda boleh mengalami salib. Itulah arti hari ini kita merayakan pesta salib Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, luar biasa hari ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui peringatan penemuan salib suci. Hari salib suci pada hari ini. Dan kita bersama-sama diajak merenungkan arti salib bagi kehidupan kita. Tidak mudah menjalani salib itu dalam hidup. Secara teori mungkin kita mengerti, tapi dalam praktek tidak mudah. Sakit, dan sakit. Mari kita hening sejenak, memeriksa batin kita, menyadari dosa dan kelemahan, dan dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, kita merayakan salib yang menjadi tanda kemenangan Tuhan. Peristiwa penemuan salib Tuhan sekian tahun yang lalu adalah tanda bahwa Tuhan benar-benar ada. Kita bisa berdebat dengan macam-macam, tapi iman mengatakan itu benar-benar salib Tuhan. Dengan tanda ini kita akan menang. Saudara-saudari, dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana ketegak-tegukan bangsa Israel sampai akhirnya Tuhan mengirim ular-ular tedung. Dan pada saat Musa meninggikan ular dari tembaga itu, yang kemudian orang melihat ular itu dan menjadi sembuh. Ular di zaman itu menjadi tanda untuk orang menjadi sadar bahwa Tuhan di atas segala-galanya pada zaman Musa. Tetapi kemudian pada zaman Yesus, tanda itu bukan ular tembaga tadi, tetapi salib. Saudara-saudari, waktu saya kecil sering menonton film horor. Dan di film itu waktu saya kecil, itu tokohnya, jagonya, entah Romo atau siapa saja, kalau berhadapan dengan setan itu membawa salib. Dan kalau salib itu ditunjukkan, setannya ketakutan. Pertanyaannya, apakah dalam kenyataan hidup itu setan benar takut juga dengan salib yang kita bawa-bawa itu? Masalahnya bukan di salib itu, di iman kita terhadap Yesus yang disalib itu. Bicara mengenai salib, saudara-saudari, tidak mudah, saya mengatakan tadi dalam pembukaan. Mudah dikatakan, tapi sulit untuk benar-benar dilakukan. Kalau Yesus mengatakan, barang siapa mau menjadi muridku, ia harus menyangkal diri, memanggul salib dan mengikuti aku. Tidak mudah, saudara-saudari. Salib benar-benar memberikan kesadaran untuk Anda dan saya untuk bagaimana menjadi pengikut Kristus yang baik. Salib yang dikatakan orang yang disalib itu orang yang dikutuk, lambang penghinaan dan lain sebagainya. Tetapi oleh kita pengikut Kristus, salib adalah tanda kemenangan. Tetapi bukan kita kemana-mana membawa salib itu, tetapi sebenarnya cara hidup kita, pola pikir kita membawa salib itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda renungkan pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berdoa sampai seperti mengeluarkan keringat darah. Yesus betul-betul ketakutan. Bahkan Yesus berkata, bila cawan ini berlalu, biarlah berlalu, tapi bukan menurut kehendakku. Mungkin Anda berpikir, saya berpikir, Yesus takut dicabuki, Yesus takut menderita dalam salib. Tidak. Yesus sebenarnya takut itu adalah apa? Murka Allah terhadap manusia. Murka Allah terhadap manusia yang begitu tegar tengkuk dengan dosa. Dan Yesus melakukan kehendak Bapa itu, menebus dosa manusia dengan mati di kayu salib. Jadi, saudara-saudara, kalau saya menderita, Anda menderita dalam kehidupan, pertanyaannya adalah, apakah Anda mengerti sungguh arti salib? Saudara-saudari, kalau Anda kena musibah, saya kena musibah, Anda jangan berpikir Tuhan menghukum Anda. Saya memberitahukan kepada Anda bahwa
Saya katakan kalau memanggul salib berarti kita siap menerima konsekuensi kehidupan yang sesulit sepahit apapun. Ini menjadi ketentuan yang tidak bisa kita pungkiri. Karena Tuhan kita sendiri memanggul salib, menderita di kayu salib. Bahkan disiksa, dihina, dan akhirnya wafat di kayu salib. Anda dan saya, apakah memahami betul arti salib itu? Sesulit apapun derita Anda, sesulit apapun derita yang kita alami, persembahkan itulah kepada Tuhan. Saudara-saudari, itulah arti kita mengerti apa arti pengorbanan Kristus. Kita mungkin sakitnya tidak seberapa dibandingkan sakit Kristus, tapi belum kita sudah mengeluh. Anak kita gagal sekolah mungkin, atau begini, kita mengeluh. Tuhan, mengapa begini, mengapa begini? Saya memberitahu dan saya meneguhkan Anda. Sesulit apapun jalani itu sebagai suatu persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudari, kalau Anda menerima berkat rezeki, Anda naik pangkat, Anda diberikan kesehatan dan lain sebagainya, itu berkat. Tetapi saya memberitahukan hal lain-lain lagi. Kalau Anda mengalami penderitaan, itu pun berkat, saudara-saudari. Kalau Anda siap untuk sukacita, mengapa Anda takut untuk saat-saat sedih, saat duka cita? Karena semuanya itu adalah indah di mata Tuhan. Justru kalau Anda menderita dan Anda memberikan persembahan hidup Anda kepada Tuhan, pada saat Anda sakit, pada saat Anda harus merawat anak Anda, pada saat Anda harus mengalami musibah, Anda mengalami sesuatu yang di luar keinginan Anda. Saya ulangi, Anda inginnya sukses, Anda inginnya anaknya berhasil, Anda ingin Anda mendapat gaji banyak dan lain sebagainya, tetapi kemudian kenyataannya tidak seperti yang Anda inginkan. Tetapi Anda menerimanya dengan penuh iman dan penuh ketabahan, dengan penuh rasa syukur. Itulah artinya Anda mengerti salib. Tapi kalau Anda protes dengan Tuhan, Anda stres, Anda mau bunuh diri, Anda menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama dengan mengatakan mengapa begini, Anda tidak mengerti arti salib. Karena salib adalah pengorbanan. Kristus mati di kayu salib, berkorban untuk manusia. Inilah arti sesungguhnya dari salib itu. Jadi kalau Anda mengatakan saya mau villa dolorosa, saya mau mengikuti jalan penderitaan, Anda harus mengerti sungguh salib, yaitu apa? Anda dan saya siap menderita. Saya katakan sekali lagi, saudara-saudari, siap menderita dalam hidup sehari-hari. Sekali lagi, kalau Anda menerima berkat kekayaan, berkat kesehatan, berkat keberhasilan, bersukacitalah. Tetapi lebih bersukacita lagi kalau Anda menderita. Kalau Anda susah, Anda sakit, Anda menderita, saudara-saudari, bawa derita itu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, terima kasih, aku boleh memanggul sedikit salib-Mu. Saudara-saudari, just do it, lakukan saja. Tuhan, terima kasih, aku boleh memanggul salib-Mu. Anda bersukacita pada saat Anda menerima rezeki, menerima berkat, tapi Anda lebih bersukacita lagi kalau Anda boleh mengalami salib. Itulah arti hari ini kita merayakan pesta salib Tuhan. Berkah dalam. Marilah mengatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Shalom, saudara-saudara terkasih. Saya mewakili Pastor Paroki dan Pastor Rubin, Pastor Rekan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di dalam Ekaristi ini. Saya mohon maaf agak kurang fit karena memang baru pulang dari Lamando, dari Paroki di dalaman sana, memberi retret orang muda di sana selama 3 hari. Saya membimbing mereka, teriak dan lain sebagainya, akhirnya suaranya menjadi seperti ini. Jadi mohon maaf kurang fit sedikit, tapi semoga nanti hari Jumat sudah sehat kembali. Yang berikutnya, terima kasih lagi atas dukungan Anda. Pastor Paroki sedang berusaha betul-betul menyelesaikan Taman Doa dan Gua Maria. Semoga cepat selesai. Karena memang mohon maaf, pembangunan Gua Maria itu tukangnya juga masih, karena rencananya sih kalau Anda memakai juga tukang yang mengerjakan di Gua Maria Keuskupan. Jadi mereka tidak lama lagi akan selesai. Jadi mungkin segera Gua Maria di Paroki Sumbalambay terselesaikan. Sekali lagi, terima kasih untuk dukungan Anda, partisipasi Anda, semangat Anda untuk mengasihi kami dari Paroki Sumbalambay ini. Tuhan membalas lebih baik Anda. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, niat baik dan segala rencana kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, Ekaristi Pesta Salib Suci sudah selesai. Pergilah, kita diutus.